Hai semuanya, perkenalkan saya Joanne dari kelas 11 MIA. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Jadi yang pertama yang akan dibahas adalah organ reproduksi laki-laki. Skrotum atau kantong pelir berupa kantong longgar dari kulit, fasia atau selaput pembungkus otot, dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh. Skrotum berjumlah sepasang dan dipisahkan oleh septum internal. Testis adalah sepasang organ lunak yang berbentuk oval. Ukurannya sekitar 4-5 cm panjangnya dan diameternya 2,5 cm. Setiap testis dilapisi oleh tunika albuginea yang merupakan kapsul jaringan ikat yang merentang ke arah dalam membentuk sekitar 250 lobulus. Di dalam lobulus terdapat pintalan tubulus seminiferus sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Kemudian di dalamnya mengandung sel-sel batang atau spermatogonium, sel-sel Sertoli yang berfungsi memberikan nutrisi bagi spermatozoid, dan sel-sel interstisial atau Leydig yang berfungsi untuk menyekresikan hormon androgen. Epididymis adalah saluran berliku-liku yang sangat panjang yang terletak di sisi belakang testis, berfungsi menyimpan sperma sekitar 6 minggu hingga menjadi dewasa, mortil, dan fertil. Vas deferens adalah saluran lurus lanjutan dari epididymis yang meninggalkan skrotum menuju kantong semen atau vesikula seminalis. Saluran ejakulasi atau ductus ejaculatorius merupakan saluran pendek yang menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesikula seminalis. Panjangnya sekitar 2 cm. Uretra adalah saluran kelamin dari kantong semen dan saluran pembuangan urin dari kantong kemih sampai ke ujung penis. Vesikula seminalis adalah kantong berkelok-kelok dengan panjang sekitar 5 cm yang menghasilkan cairan kental bersifat basa yang kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Kelenjar prostat terletak di bawah kantong kemih dan menghasilkan cairan basa menyerupai susu yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6-6,5. Kelenjar Cooper adalah kelenjar kecil yang memiliki ukuran dan bentuk menyerupai kacang polong. Kelenjar Cooper menghasilkan cairan bersifat basa yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumasan. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu akar, badan, dan glans penis. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Pada glans penis banyak mengandung ujung-ujung saraf sensoris. Badan penis terdiri atas 3 massa jaringan erektil silindris yang berongga dan banyak mengandung pembuluh darah, yaitu 2 korpus cavernosum dan 1 korpus spongiosum. Jika terdapat rangsangan seksual, jaringan berongga akan terisi penuh oleh darah yang mengakibatkan penis mengembang dan tegang, disebut ereksi. Titik kulminasi aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen. Cairan semen berwarna abu-abu kekuningan dengan pH 6,8 sampai 8,8. Spermatogenesis adalah gametogenesis pada laki-laki. Terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Spermatogenesis memerlukan waktu sekitar 74 hari. Ini tahapan-tahapan spermatogenesis.
spermatogonium yang berkromosom diploid. 2N itu artinya kromosom diploid ya. Letaknya dekat dengan membran basalis tubulus seminiferus. Kemudian membelah secara mitosis dan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer yang berkromosom diploid juga. Setelah mitosis, ada meiosis. Setiap spermatosit primer yang berkromosom diploid atau 2N membelah pada meiosis 1 dan membentuk dua spermatosit sekunder yang berkromosom haploid atau N. Lalu dua spermatosit sekunder yang berkromosom haploid atau N ini membelah lagi pada meiosis kedua menjadi 4 spermatid yang berkromosom haploid atau N. Jadi meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder dan meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Setelah meiosis ada spermiogenesis. Jadi masing-masing spermatid yang berkromosom haploid atau N mengalami maturasi atau pematangan menjadi spermatozoa atau sperma yang berkromosom haploid atau N. Sperma berukuran 60 mikrometer dan terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Tahapan terakhir adalah spermiasi. Sperma yang sudah dewasa bergerak ke lumen tubulus seminiferus menuju ke tubulus recti atau tubulus lurus, anyaman saluran testis atau rete testis, dan ductus efferens. Selanjutnya sperma disalurkan ke epididymis. Kemudian lanjut ke sistem reproduksi wanita. Organ pertama yang dibahas adalah ovarium. Ovarium atau indung telur jumlahnya sepasang, terletak di rongga pelvis atau panggul. Fungsi dari ovarium adalah sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Tuba Fallopi berjumlah sepasang dan berukuran panjang 10 cm dengan diameter 0,7 cm. Tuba Fallopi memiliki bagian infundibulum yang merupakan ujung terbuka berbentuk corong dengan fimbria untuk menyapu oosit yang terovulasi, kemudian ampula yaitu segmen tengah, dan isthmus atau segmen dekat uterus sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Uterus adalah organ tunggal berongga yang bentuknya seperti buah pir terbalik. Uterus terletak di antara rektum dan kantong kemih. Dinding uterus tersusun dari perimetrium yang merupakan lapisan terluar, myometrium yaitu lapisan tengah jaringan otot polos, dan endometrium yaitu lapisan terdalam. Endometrium inilah yang berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Vagina merupakan tabung fibromuskular yang panjangnya sekitar 8-10 cm. Vagina berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Vulva atau pudendum adalah organ genitalia luar yang terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama, mons pubis, yang merupakan bantalan jaringan lemak berkulit yang ditutupi rambut setelah masa pubertas. Kemudian ada labia major atau bibir besar yang merupakan dua lipatan kulit longitudinal dari mons pubis merentang ke bawah dan bertemu di perineum dekat anus. Lalu labia minor atau bibir kecil adalah dua lipatan kulit di antara kedua labia major dan tidak ditutupi oleh rambut.
Klitoris homolog dengan penis laki-laki. Tetapi klitoris berukuran lebih kecil dan tidak memiliki lubang uretra. Kemudian vestibula merupakan area yang dikelilingi oleh labia minor serta menutupi lubang uretra, mulut vagina, dan saluran kelenjar Bartholin yang menghasilkan lendir saat eksitasi seksual. Orifisium uretra merupakan jalur keluar urin dari kantong kemih. Mulut vagina dikelilingi oleh membran yang disebut dengan himen atau selaput darah. Himen pada setiap wanita memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Oogenesis adalah gametosis atau pembentukan sel kelamin pada wanita yang terjadi di ovarium. Oogenesis dimulai saat kehidupan janin sebelum lahir, setelah lahir, masa pubertas, hingga masa produktif sebelum menopause. You're only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you begun. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Pertama, oosis pralahir. Jadi, oogonium yang berkromosom diploid membelah secara mitosis menghasilkan 6-7 juta oosit primer yang berkromosom diploid juga. Lalu, oosit tersebut akan tetap berada pada tahap profase meiosis 1 hingga sebelum masa pubertas atau meiotic arrest. Oosit primer diselubungi oleh selapis sel folikel primordial. You're only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you begun. Feel like that. Feel like that. Kemudian ada oogenesis pasca lahir. Jadi mulai dari lahir sampai pubertas, jumlah folikel primordial akan semakin menurun dan hanya 350-400 yang akan hidup dan diovulasikan satu persatu setiap bulannya selama masa tahun-tahun produktif.
beginning of love. You look so hard, but you can't see it enough. Just find it and take it, don't let regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Kemudian ada oogenesis pasca pubertas. Jadi pada masa pubertas, hormon GnRH yang dihasilkan oleh hipotalamus dan gonadotropin dari hipofisis berpengaruh pada perkembangan folikel primordial menjadi folikel primer yang kemudian menjadi folikel sekunder. Jadi pada proses oogenesis ini bermula dari oogonium yang berkromosom diploid, dia bermitosis jadi oosit primer yang berkromosom diploid juga. Lalu mengalami pembelahan meiosis 1 dengan pembagian sitoplasma yang tidak sama, yaitu ada oosit sekunder yang berkromosom haploid dan badan polar 1 yang berkromosom haploid juga berukuran lebih kecil. Lalu kemudian oosit sekunder ini mengalami meiosis 2 lalu menjadi badan polar 2 yang berkromosom haploid dan ootit yang berkromosom haploid. Nah, sementara badan polar 1 yang berkromosom haploid tadi juga mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi badan polar atau polosit haploid yang berkromosom haploid. Lalu ootit akan berkembang menjadi ovum yang berkromosom haploid yang matang. Sekian video penjelasan materi sistem reproduksi manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.